Baik, untuk Ananda yang ada di kelas 11, kali ini kita masuk di bab 6 yang terkait dengan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk memahami makna sesuatu, terlebih dahulu harus kita pahami dulu bagaimana konsep-konsepnya. Nah, demikian pula halnya jika kita hendak memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa, maka terlebih dahulu harus kita temukan dan pahami konsep-konsepnya. Ya, jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, itu terdapat sejumlah konsep dasar, diantaranya persatuan, kesatuan, bangsa, selanjutnya integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Ya. Persatuan secara sederhana itu berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa itu mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Ya. Selanjutnya, pengertian kesatuan. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial yang di dalamnya terdapat politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Nah, kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Ya. Selanjutnya, berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, negara kepulauan, yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau besar dan pulau kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Dan yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Ya, di dalam aspek sosial itu, kesatuan tersebut itu bisa diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, di antaranya kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik itu artinya bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kemudian bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Ya. Kemudian bahwa secara psikologis bangsa Indonesia itu harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Kemudian bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kemudian kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Kemudian bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam artian bahwa hanya satu
hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Kemudian terakhir, bahwa bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Nah, selanjutnya bagaimana perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi? Yakni itu artinya bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kemudian tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Kemudian kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Ya. Kemudian perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya dalam artian bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Itu artinya bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Kemudian bahwa tiap-tiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Ya. Selanjutnya, konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Kali ini pengertian bangsa. Ya. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu, yang memiliki persatuan senasib dan tinggal di wilayah tertentu, beberapa budaya yang sama, mitos leluhur bersama. Ya. Kemudian selanjutnya pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional itu adalah suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, integrasi nasional itu berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Ya. Selanjutnya, nasionalisme, yakni suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme mulai dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20, yaitu saat berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, berdirinya Budi Utomo itu merupakan awal dari kebangkitan nasional dan merupakan awal dari kesadaran nasional. Tanggal berdirinya organisasi pergerakan tersebut hingga kini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, kemudian pengertian patriotisme, yakni merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa dan negara. Nah, adapun ciri-ciri patriotisme itu diantaranya cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah.